Oke, kembali lagi dengan Bos Sondekus untuk mengulas saham-saham under 200 yang cuan luber-luber. Nah, kali ini kita akan membahas saham-saham di awal pekan, yaitu hari Senin di tanggal 1 Agustus 2022. Dan kebetulan sekali adalah awal bulan ya. Nah, sebelum kita mengulas saham-saham yang akan kita lirik, pertama-tama kita lihat dulu ulasan saham minggu lalu atau di akhir pekan lalu, yaitu TGRA dan BIT. Di sini mengudara. Oke, TGRA langsung saja. TGRA hari ini naik menguat ya 3,4% di harga 100, di harga 60 ya. Lumayan menarik. BIT. Sedangkan BIT-nya nyungsep ya, minus 4,41% di harga 65. Jadi ini sementara sempat naik ya di 5%, cuman ada guyuran lagi. Kita tidak tahu apakah ini guyuran hanya untuk menaikkan penumpang atau lanjut atau benaran turun ya. Seperti itu. Tunggu dulu karena ini adalah daily ya. Oke, betul ya. Hari ini minus 4,41% di harga 65. TGRA-nya masih cantik untuk menanjak, tapi ini diperhatikan historicalnya, dia sempat naik di harga 82 lalu turun lagi. Dan ini juga sudah mengalami kenaikan sampai 3 kali. Dia sempat minus 6,6%. Menaikkan penumpang ya, lalu dia lanjut naik. Kira-kira seperti itu ceritanya. Untuk weekly-nya hampir sama, pernah di harga 320. Untuk monthly-nya 910 ya. Wow, lumayan ini. Ini termasuk saham mutiara dalam lumpur ya. Kalau dilihat-lihat, sedangkan bitnya ada apa? Karena dia terkoreksi. Nah, kalau dilihat historikalnya menyentuh harga 374 langsung lanjut turun. Kalau dilihat sih ini masih ada potensi untuk naik secara daily, secara weekly juga masih ada potensi untuk naik dan harga tertinggi pernah 153. Monthly juga masih naik ya. Seperti itu bit kira-kira. Jadi bisa disimpulkan bahwa saham bit ini masih uh, menaikkan penumpang, bisa jadi ya, kita nggak tahu, tapi ini akan lanjut naik lagi. Kira-kira seperti itu. Baik, sebelum lanjut kita ulas saham-saham tadi, kita lihat dulu IHSG hari ini. Untuk IHSG hari ini ternyata menguat 0,25% di harga 6.968. Langsung saja ke stock gain. Wow, untuk saham-saham di kenaikan di atas 10% itu lumayan sedikit ya. Tapi kalau dilihat ini rata-rata sih 55, 200, 8.000. Wah, merata ya, merata. Merata ini merata. Ya, merata under 200, under 500, under 2000 sama under under 5000 nggak ada. Oke, langsung saja saham pertama yang akan kita bahas adalah saham GTSI. GTSI ini kita ubah dulu menjadi stok ya. GTSI. Seperti biasa, saham-saham ini akan kita ulas selama kurang dari 17 menit atau pas 17 menit. Mudah-mudahan tidak lebih, karena kelebihan adalah hal yang kurang baik. Jadi itu secukupnya saja. Baik, untuk GTSI sih kelihatannya mencoba untuk pembalikan arah, dan dia pembalikan arahnya langsung beggar ya, 12%. 12% lumayan lah. Itu balik ke harga 56. Itu untuk daily. Untuk weekly ini sudah sempat turun tapi balik lagi. Nah, di situ kenapa iya pembalikan lagi? Karena memang harganya
naik secara signifikan. Kalau dilihat harga tertinggi adalah 93. Untuk monthly-nya, sedang monthly-nya ini ya sebenarnya masih sideways ya indikatornya. Jadi kita tidak bisa menentukan apakah ini turun apa naik. Kita skip saja SMKM. SMKM, KM ini adalah saham SMKM, Sumber Mas Konstruksi. Untuk Sumber Mas Konstruksi hari ini kenaikannya 9% di harga 188. Kalau dilihat sih pernah menyentuh harga 258. Berdasarkan indikator ini masih uptrend. Note. Ya, kita siapkan note ya untuk mencatat saham-saham yang uget-uget. Lalu untuk weekly-nya dia mengalami pembalikan arah tapi belum dikonfirmasi dan harga tertingginya secara weekly itu 290. Kita lihat dulu lagi berdasarkan monthly. Monthly-nya ini yang kurang menarik karena dia menunjukkan tanda-tanda downtrend ya. Jadi kalau saya pribadi sih langsung meninggalkan saja karena saya berpikir bahwa kenaikan ini adalah hanya sementara dan mungkin akan turun lagi. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya PSKT. PSKT ini saya lihat sih kenaikannya sudah beberapa kali. Ya, betul kan? Kenaikannya sudah beberapa kali dan tadi mengalami kenaikan 17% namun di closing 8,1% di harga 80. Nah, ini sih naik naik turun naik turun naik turun naik turun ya. Kalau dilihat sih ini sudah uptrend dan dikonfirmasi secara daily. Untuk weekly-nya juga pernah menyentuh harga 130 dan ini juga konfirmasi naik dan konfirmasi ya. 130 juga ternyata monthly-nya. Jadi ini sebenarnya kalau diperhatikan secara monthly dan weekly, batas maksimumnya 130 dan sekarang harganya 80. Apakah dia akan lanjut naik? Ya, bisa jadi, tapi dia akan terbatas naiknya. Kalau saya pribadi, kalau misalnya naiknya cuma sedikit, saya kurang grep gitu ya. Lalu selanjutnya pecar. Untuk pecar hari ini kenaikannya 7,14% di harga 135 berdasarkan indikator potensi atau uptrend dikonfirmasi ya. Dan ini harga tertinggi 170 jadi 177 jadi tipis ternyata. Untuk weekly-nya ini yang menarik ternyata ya. Untuk weekly-nya dia masih menunjukkan uptrend ya. Bukan cuman ini weekly-nya tinggi, pernah menyentuh harga 970 itu di tahun 2022 Desember. Nah, untuk monthly-nya juga menarik dan uget-uget, pernah menyentuh harga 5.350. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana historical dia. Historical dia adalah kenaikan 10% lalu closing 0%. Dan hari ini kenaikan 8%. Oke, ini sih kalau saya pribadi sih lumayan ya, lumayan. Catat, pacar. Oke, selanjutnya adalah satu nusa satu bangsa. Satu ini adalah saham properti juga dan hari ini mengalami kenaikan 6,9% di harga 138 berdasarkan indikator dia sudah uptrend dan menaik. Cuman ini sudah melewati dari batas lainnya ya. Kita nggak tahu nih. Secara daily sih harganya sudah tinggi kalau dilihat ya. Secara weekly juga sudah tinggi. Tapi dia masih menunjukkan uptrendnya. Dan uptrendnya weekly-nya itu mengalami kenaikan 15% per setiap minggunya ya. Untuk monthly-nya juga menunjukkan uptrend dan konfirmasi pernah menyentuh harga 316. So, kembali lagi ke masing-masing.
Kalau misalnya sabar dan mengalami kenaikan sekitar 10%, ya silahkan diikutin. Oke, selanjutnya adalah saham GSCO. GSCO ini juga cukup menarik, cukup digoreng-goreng. Nah, hari ini kenaikannya 6,9% di harga 169 berdasarkan indikatornya dia dikonfirmasi uptrend dan harga tertinggi pernah menyentuh 240 itu di 25 Mei 2022 dan secara weekly juga sudah melakukan pembalikan arah cuman masih belum konfirmasi ya. Dia pernah menyentuh harga 248. Apakah masih ada potensi naik? Yes. Masih. Dan untuk monthly-nya sepertinya dia sudah jenuh beli ya dan akan jualan barang. Cuman kita lihat ini mengalami penurunan. Oke, ditampung dulu. Apakah ada hal lain yang bikin menarik? Yo. Kita sih nunggu di weekly-nya ya. Kalau untuk weekly-nya kalau dia lihat masih belum kuat untuk mengalami penaikan, tapi lumayan sih. Oke, kita kasih catatan, GSCO pantau ketat. Seperti itu ya. Selanjutnya, ini mengalami kenaikan 6,6% di harga 113 pada sekarang trennya itu uptrend dan dikonfirmasi pernah menyentuh. Wow, ini secara weekly boy. Kita lihat dailies-nya. Nah, dailies-nya dia menunjukkan pembalikan arah ya dari menjadi jenuh beli dan ini aksi jual ini kalau dilihat. Dia sudah menyentuh harga tertingginya secara daily dan kita nggak tahu ya nanti biasanya apakah daily dia turun langsung tiba-tiba naik dan secara monthly sih dia sepertinya baru naik dan monthly tadi weekly monthly-nya juga mengalami penaikan jadi secara daily aja menurun sedangkan monthly sama weekly mencoba menaik. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah Jawa. Wow, ini Jawa nih, Di Jawa kan. Kelihatannya sih sudah menyentuh harga tertingginya ya. Sudah menyentuh harga tertingginya, tinggal menunggu 161 lah mungkin. Jadi kalau secara daily uptrend. Nah, weekly-nya juga uptrend, pernah menyentuh harga 356. Nah, sedangkan monthly-nya yang kurang menarik nih, monthly-nya dia masih menunjukkan tanda-tanda downtrend. Jawa dan dia sudah naik 2 kali, kita lihat besok ya. Bagaimana Jawa? Oke, selanjutnya kita ulas saham DKFT. DKFTJ kenaikannya hari ini sekitar 5% lah paling banyak mungkin ya. Nah, untuk DKFT kenaikannya hari ini benar 5%, 38. Pernah di harga 137, harga tertinggi 150 berdasarkan indikator. Ya, uptrend dan konfirmasi kuat ya. Untuk weekly-nya juga, weekly-nya sudah uptrend ya, pernah menyentuh harga 294. Oke, untuk monthly-nya bagaimana? Untuk monthly-nya dia pernah menyentuh puncaknya, cuman ini masih sideways. Lumayan sih kalau dilirik-lirik pernah menyentuh harga 340-an sih ini ya. Betul sekali. Selanjutnya, NICL. Tolonglah, semoga ada saham-saham yang cuan luber-luber yang bisa ku dapatkan. Nah, untuk nikel, ini kelihatannya nih masih uget-uget ya kalau dilihat ya. Secara daily sih dia
dia mengalami pengenaikan secara terus-menerus. Sip. Oke. Pernah menyentuh harga 128, weekly-nya pernah menyentuh harga 342 dan ini sih kayaknya sudah pernah mencapai puncaknya ya. Monthly-nya, wow ini baru naik ini, pantesan. Oke, kasih paham NICL. NICL pernah menyentuh, bisa sampai tinggi ya kenaikannya. Kita masukkan. Ya. Sudah 15 menit, kita lihat lagi saham-saham UNSP. UNSP, wah kalau dilihat ini agak curam-curam ya, apalagi secara daily-nya dia menunjukkan penurunan. Secara weekly dia mengalami kenaikan ya, cuma harga maksimumnya di 152 dan monthly-nya juga sudah rata-rata ya 138. Kita tidak melihat ada masa depan yang cerah dari UNSP ini. Kita langsung abaikan saja, lanjut ke saham Bapak. Saham Bapak dia pernah mengalami penurunan dan hari ini mengalami kenaikan di harga 4,8% di harga 130. Ini sudah menunjukkan sideways-nya, tapi sudah menunjukkan uptrend-nya ya. Cuma uptrend-nya terakhir ini mengalami sideways. Kita nggak tahu kalau sideways ini memang agak membingungkan apakah dia naik atau turun. Kalau misalnya secara daily dia sudah naik tinggi. Sudah naik tinggi dan bahaya untuk dipegang ya. Lihat ini, dia 34% dan pada akhirnya closing di minus 0,7%. So secara weekly sih oke, nggak ada masalah. Secara monthly juga oke, nggak ada masalah. Secara daily dan ini cuman harganya berapa sih tertinggi gitu, 157 doang. Jadi tinggal sisa 30 poin lagi. Itu saja yang mungkin saya jelaskan, dan saham Bapak adalah saham terakhir kita. Dan review saham kita yang gugat-gugat hari ini adalah Pejar, Gesco, dan Nika. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat bagi orang-orang dan terutama buat saya sendiri supaya bisa cuan konsisten 20% per hari. Itu saja, dan semua yang saya sampaikan di sini adalah disclaimer on keputusan pada masing-masing pihak. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Salam bos, Sondaikus.